Adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali. Dan pada pagi hari ini kita dilayani oleh Kak Ella dan Kak Eri dan aku, Kak Rahel. Dan pada pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Dan kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Dan kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkapkan siapaku sesungguhnya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah bertemu di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari kitab 1 Korintus 4 ayat ke-6 sampai yang ke-13. Jika sudah ketemu, kita bacanya secara bersama-sama dari rumah masing-masing. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah sebaiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia,
sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sama-sama sudah membaca dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Nah, adik-adik, coba lihat gambar di atas. Rupanya ada persoalan ya di jemaat Korintus. Apa sih persoalannya? Apa sih masalahnya? Ternyata ada beberapa orang warga jemaat yang membeda-bedakan rasul yang melayani di sana. Ini bisa menyebabkan perpecahan di jemaat. Ternyata ada jemaat yang memilih Paulus dan ada yang memilih Apolos sebagai rasul yang dibanggakan satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menasihatkan di pasal sebelumnya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pelayanan tidak boleh pilih kasih. Kita lihat gambar itu. Paulus menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Rasul Paulus ingin agar jemaat di Korintus tidak pilih kasih. Mereka harus melihat bahwa pelayanan kepada Tuhan dilakukan dengan saling mendukung satu dengan yang lain. Kita pun harus saling mendukung satu dengan yang lain dalam berteman. Adalah salah satu contoh anak yang tidak mau rendah hati, yang melawan orang tuanya, yang tidak mau mendukung teman-temannya, yang bersikap sombong. Nah, adik-adik, apakah boleh bersifat seperti itu? Kita diajarkan untuk saling rendah hati, untuk saling mendukung satu dengan yang lain, dengan teman-teman, terlebih kepada orang tua. Kita harus sopan, kita harus baik. Contoh gambar di atas juga menunjukkan bahwa dia tidak mendukung temannya, malah dia mengata-ngatai temannya, mengajak berantem temannya, tidak mendukung temannya. Nah, adik-adik, kita mau saling rendah hati, kita mau saling mendukung satu dengan yang lain. Contoh gambar di atas adalah gambar saling mengasihi kakak dan adiknya. Mau saling mengalah, mau saling berbagi. Hayo, siapa yang suka berbagi dengan kakak adiknya di rumah? Adik-adik, lewat firman Tuhan saat ini, mau mengajak adik-adik semua untuk menjadi anak yang baik, saling mendukung dan menolong, tidak boleh iri hati dan sombong. Mari semua adik-adik dengan penuh kasih, kita semua sebagai anak layan mau berteman dengan kebaikan hati dan senang menjadi anak Tuhan Yesus yang memuji nama Tuhan selalu. Kakak berharap adik-adik Pelkat PA semua tetap menjadi anak yang baik, mengasihi teman dengan tulus dan tidak lagi membeda-bedakan orang. Anak Tuhan diajarkan mengasihi dan saling menolong dalam berbuat kebaikan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hati sama semuanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Berbagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, karena Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini.
sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Tuhan berkati setiap orang yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, PHM, majelis, sekretariat, sampai pada pengurus pelkat. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh menjalankan pelayanannya dengan tulus Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gedung gereja kami. Kiranya Tuhan boleh lindungi gedung gereja kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara kami, dari presiden, bapak wakil presiden, menteri-menteri, sampai pada RT RW. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan baik dan bijaksana. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan boleh sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan dan minum. Tuhan jamah, Tuhan mau sembuhkan mereka melalui tim medis yang boleh berusaha untuk kesembuhan mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami semua di dalam menghadapi virus corona ini, Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, Tuhan, sehingga kami boleh tetap melayani-Mu dengan baik dan benar, Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Bagi ada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sedang terkena sakit corona, Tuhan boleh jamah mereka dan memberikan mereka kesembuhan, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami, Tuhan Yesus. Baru saja kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati orang-orang yang mengelola persembahan kami, supaya persembahan kami boleh menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, Tuhan, yang kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Sudah waktunya kita pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa untuk selalu memantau YouTube channel PA GPIP Anugerah Bekasi. Dan tetap selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.